Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur Tuhan memberikan waktu bagi kita menikmati anugerah Tuhan. Pujian tadi berkata kalau kita satu hari di pelataran rumah Tuhan itu sesuatu yang indah. Dibandingkan 1000 hari di tempat lain jauh lebih indah ada di rumah Tuhan. Amin. Karena di rumah Tuhan kita bisa menyembah Allah, menikmati hadirat Allah, dan kita dikuatkan, jiwa kita dibuatnya tenang, kita boleh berserah kepadanya. Di tempat lain kita akan mulai berpikir banyak masalah, pergumulan, ketakutan, segala macam Di tempat lain ada bahaya yang begitu luar biasa akan menerpa hidup kita. Ada ketakutan-ketakutan yang kita alami. Nah, berada di bait Allah sesuatu yang sangat nikmat, dan ada sesuatu yang dipenuhi ketika kita ada di bait Allah, yaitu kebutuhan rohani kita. Di mana rohani kita perlu menerima siraman dari kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara memuji Tuhan, berdoa, ketika saudara membaca firman, mendengar firman, kita dikuatkan iman kita. Nah, orang-orang yang imannya lemah dalam menjalani kehidupan ini, dia akan mudah mengalami putus asa, cemas, tawar hati, dan bisa mereka menjauh dari Tuhan. Tema kita berbicara tentang manusia batinia versus manusia lahiria. Jadi di dalam diri kita ada yang lahiria. Lahiria itu ini tubuh, ini lahiria, daging, dan ini lemah. Nah, manusia batinia kita, manusia rohani kita yang dibaharui. Jadi pembaharuan itu terjadi ketika titik awalnya adalah saudara dan saya percaya Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, itu rohani kita diubahkan, roh kita dibaharui. Kita tahu waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita sudah rusak, rohani kita rusak, tidak mencari Allah tapi mencari dunia, dan itu yang terjadi. Nah, di dalam diri kita secara manusia yang walaupun sudah percaya Yesus, ada dua hal ini, manusia batinia dan manusia lahiria. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat yang ke 16, 17 dan 18. Kita akan baca bersama-sama. Bisa melihat di LCD juga Mulai ayat 16. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini kita melihat ada manusia lahiria, manusia lahiria kita. Nah, manusia lahiria ini manusia alamiah, daging. Ini lemah, dan dia akan semakin merosot. Nah, semakin usia kita bertambah, maka manusia lahiria kita ini semakin merosot. Semakin tua, semakin kropos. Kalau seseorang tidak menerima kenyataan bahwa dia semakin tua dan semakin kropos tubuhnya, dia akan stres. Ada orang yang begitu takut dia terjadi penuaan di dalam dirinya. Berbagai usaha dilakukan supaya tetap fisiknya bagus gitu loh. Tetapi usaha apapun, karena usia semakin bertambah, organ-organ tubuh ini lemah. Jadi ini kedagingan. Dia semakin merosot dan mengalami penderitaan.
lemah dan terbatas. Nah kira-kira begini, waktu saudara terjatuh, kemudian luka dan saudara sakit, itu normal, itu alamiah. Itulah tubuh alamiah. Ya, saudara dicubit, sakit, itu normal. Ya, saudara disakiti hati saudara dan saudara merasakannya, itu normal, itu alamiah. Ya, saudara dibenci, kemudian saudara merasakan sakit perlakuan orang itu alamiah, normal. Jadi tubuh kita, manusiawi kita ini ya lemah, ya semakin merosot, ya dapat juga jatuh ke dalam dosa, ya. Jadi manusia kedagingan kita, ya bisa jatuh dalam dosa. Pikiran kita bisa kacau, penglihatan kita bisa membawa kita kepada hal-hal yang negatif. Perkataan kita bisa mengatakan sesuatu yang negatif. Itu daging, ya itu lahiria. Ya, kadang-kadang orang spontan ya, dia dikejutkan, yang keluar kalimat apa? Ada nggak punya pengalaman? Tiba-tiba diam terus, hei kamu, langsung kalimat apa keluar? Bukan haleluya, tapi marah kan? Gitu ya. Kadang-kadang kebun binatang dan sesuatu yang tidak selayaknya dibicarakan. Itu daging. Jadi semua kita yang mengalami itu, ya. Nah, dia akan mengalami kelemahan, ya di penghujung adalah kematian. Jadi daging ini yang dari debu tanah ini akan menjadi debu tanah. Coba lihat kiri kanan dan katakan, ternyata itu aja ya. Jangan kamu, tapi ternyata itu akan jadi debu tanah. Coba lihat kiri kanan. Halo, itu akan jadi debu tanah. Badan kita ini loh. Nah, Alkitab berkata begini, yang dapat binasa ini tidak dapat masuk surga. Jadi harus diubahkan. Kita tidak dapat mengenakan yang dapat binasa kepada kekekalan. Jadi harus diubahkan, yang dapat binasa ini harus diubah dengan yang tidak dapat binasa, yaitu tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan itu akan kita alami kebangkitan nanti manakala kita sudah mengalami kelahiran baru. Nah, ketika saudara mengalami kelahiran baru, sesuatu yang diubahkan dalam diri saudara. Bukan tubuhnya ya, oh saya sudah lahir baru. Tadi hidung saya mancung ke dalam, sekarang jadi mancung keluar karena sudah lahir baru. Bukan. Dulu saya pendek karena percaya Yesus jadi tinggi. Bukan. Dulu rambut saya keriting jadi lurus karena sudah percaya Yesus. Bukan. Yang ini enggak berubah. Ya, tetapi yang berubah yang di dalam. Ya, hati kita. Ya, mulai kehidupan rohani kita berubah. Yang dulunya kita nggak suka baca Alkitab, sekarang senang baca Alkitab. Yang tadinya kita nggak bisa mengampuni orang, sekarang kita bisa mengampuni orang. Yang tadinya kita masuk kehidupan dunia malam, mabuk-mabukan, pesta pora, sekarang tidak lagi, kita nggak suka hal itu. Tadi kita melakukan berbagai kejahatan, tapi karena manusia batiniah kita yang dimulai percaya Yesus, dia mengalami pembaharuan. Nah, ini ada dua ya, manusia ya alamiah kita, daging lahiria ini nggak berubah ya, dan ini lemah. Perubahannya pun ya semakin menua, semakin tak berdaya dan selesai. Ya, nah padahal kita masih mengenakan itu. Terus bagaimana dong perjalanan hidup kita? Ya antara manusia lahiria kita dengan manusia batiniah kita. Ya, ini yang menarik. Rasul Paulus punya pengalaman dalam hal ini. Kita melihat dulu manusia ya batiniah. Manusia batiniah. Ini berbicara manusia rohani. Ya, manusia yang dibaharui hidupnya, rohaninya, hubungannya dengan Tuhan, ya telah mengalami pembaharuan. Nah, untuk itu manusia batiniah kita ini dibaharui dari hari ke hari. Nah, misalnya begini,
Dulu hidup saya, ya waktu belum percaya Yesus, suka melakukan hal yang jahat, perkataan tidak baik. Tetapi sejak perjumpaan saya dengan Yesus, saya lahir baru, manusia rohani saya hidup. Saya ngerti kalau ini salah, ini tidak benar, ini tidak boleh, dan kemudian saya melangkah. Jadi sesuatu yang jahat tadi tidak lagi saya kerjakan. Tetapi itu tidak otomatis. Pembaharuan itu terus menerus. Nah, misalnya begini, mungkin ada di antara saudara saat ini pernah sakit hati. Nah, sakit hatinya 1 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun. Kemudian berjumpa Yesus, tidak langsung selesai sakit hatinya gitu loh. Tetapi sadar bahwa sakit hati ini nggak bagus, saya harus selesaikan. Nah, dia akan berjuang. Mulai dia berani ya, atau mulai bisa mendoakan orang yang menyakiti hatinya, mulai berani berjumpa dengan orang yang menyakiti hatinya, mulai dia berani memberkati orang yang menyakitinya. Akhirnya dia nggak ada masalah lagi dengan orang itu. Jadi dia mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Ini manusia rohani dibaharui dari hari ke hari, dan inilah yang akan membawa kita masuk dalam kemuliaan, masuk dalam kekekalan. Ada pengajaran yang berkata begini, dan ini keliru. Ya, karena kita berbicara hal rohani, maka manusia batinnya nggak usah dirawat. Salah. Fisik kita harus kita rawat juga. Ya, tubuh kita harus kita jaga. Firman Tuhan katakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat berdiamnya roh Tuhan. Jadi kita harus merawat tubuh. Tapi jangan juga kita merawat tubuh, tapi rohani kita tidak terawat. Itu nggak benar. Ya. Nah, ada orang yang manusia lahirianya begitu kuat, gagah, hebat, tapi ketika manusia rohaninya tidak mengalami pembaharuan, pada saat dia terbentur dengan masalah, dengan pergumulan, dia tidak kuat. Nah, kemudian kemana dia larinya? Ya, kemarin kami bincang-bincang, ada persekutuan dosen, dan ternyata angka bunuh diri meningkat termasuk di pulau kita. Anak-anak SMA, ya ada salah satu SMA di pulau ini, ya guru-gurunya mulai meneliti anak-anak mereka, ya dengan cara ya konseling, dan ternyata jumlahnya banyak sekali yang pernah sudah mengambil keputusan mau bunuh diri. Setelah dilihat, diselusuri, mulai dari keluarga rupanya ada masalah. Ya, kemudian dirinya sendiri punya masalah dan dia tidak bisa menyelesaikannya. Ya, akhirnya apa? Mereka mau melakukan bunuh diri. Ada orang yang gagah hebat. Kemarin kami bincang-bincang dengan salah seorang anak muda jemaat, ya, memberitahukan ada yang dia kenal, orang yang hebat, gagah di negeri ini, bukan di pulau ini ya. Dia jago, ya petinju profesional, ya dia juara, uangnya juga cukup banyak. Tetapi karena ada masalah, dia tidak bisa menyelesaikannya, ya kemudian dia naik di lantai berapa begitu dan lompat dan selesai. Betapa mengerikan kalau manusia batinia kita tidak dibaharui dari hari ke hari. Jadi dengan manusia batinia kita yang dibaharui, maka dapat mengimbangi manusia lahiria yang lemah tadi. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah latar belakang daripada Rasul Paulus menulis ayat ini adalah dia mengalami masalah, mengalami pergumulan, penderitaan, oleh karena dia percaya Yesus, oleh karena dia melayani Tuhan. Dia pernah ditangkap, dia pernah dilempari dengan batu, ya, dia pernah dipenjara, ya, dia mengalami penganiayaan yang luar biasa, ya. Nah, manusia lahiria dan manusia batinnya itu ada di dalam diri kita, ada di dalam diri Paulus. Jadi dia mengakui kalau dia dilempar dengan batu ya sakit, ya kalau dipenjara ya sakit.
Nah, apakah dengan penderitaan yang sedemikian dahsyat, kemudian dia tawar hati, dia tidak ada lagi gairah hidup, kemudian dia tidak lagi mau melayani? Tidak. Ya, di dalam dirinya. Nah, Rasul Paulus sebagai pelayan Kristus mengalami banyak penderitaan. Nah, bagaimana dia memandang penderitaan itu sehingga ia tidak tawar hati, tidak kecewa. Nah, waspada. Orang yang kecewa hidupnya, ya yang dia sudah kecewa, itu sangat mengerikan. Ya, orang yang sampai putus asa, itu kehilangan pengharapan, ya tinggal sedetik lagi dia akan selesai. Ini bahaya, paling bahaya. Ya, kalau hanya ada stres ya biasa, semua kita pernah mengalami stres. Stres agak tingkat tinggi dikit, depresi itu bisa kita alami. Tapi kalau depresi meningkat dan sampai tawar hati itu nggak ada gairah hidup lagi, hilang pengharapan, udah ujung-ujungnya dia akan mati. Atau mungkin dia akan bicara sendiri, senyum-senyum sendiri, tahu ya? Ada orang yang punya beban pergumulan, akhirnya senyum sendiri, ketawa sendiri, jalan sendiri. Itu berbahaya. Coba lihat kiri kanan, katakan itu berbahaya. Dan dunia sedang bekerja, ya mau menghancurkan manusia. Ya, nah kenyataan ini kita alami Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Manusia lahiriah kita ada, ya, dan itu lemah. Saudara masih bisa disakiti, saudara masih bisa mengeluh, saudara masih bisa diperlakukan ya dengan tidak baik oleh orang lain dan saudara merasa sakit. Ya. Nah, kenyataan ini kita alami, manusia lahiriah kita akan semakin merosot, menua dan akhirnya mati. Nah, bagaimana cara kita menghadapi persoalan ini? Ini yang utama. Bagaimana? Ada orang begini, kalau dibilang, wajahmu kok sudah keriput ya, dia tersinggung, dia sakit hati. Karena dia tidak mau menerima kenyataan kalau dia memang ya sudah keriput. Atau kok rambutnya udah putih semua ya, ngomong apa kamu? Ya kalau memang putih ya putih kan, ada amin. Atau nanti kita pulang cat ya, hitam. Ada, udah mulai berkerut ya, dia udah tersinggung. Ya kenyataan mulai berkerut kok, kenapa rupanya? Halo? Jadi kalau saudara dikatakan, ya mungkin hari ini sih belum berkerut ya, tapi tunggu waktu pasti berkerut, siapapun kita. Kalau hari ini masih rasanya masih kenceng gitu ya tinggal nunggu waktu berapa tahun lagi. Oh hari ini masih tegap, ya tinggal nunggu waktu, jalannya gini. Aduh, encok. Semakin lemah, semakin tak berdaya, kemudian akan dituntun orang. Itu kenyataan. Nah ketika kita tidak siap dengan itu, kita akan merasa ketakutan, ya kehilangan gairah hidup, ya bisa putus asa hidup ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Kebenaran firman Tuhan yang pertama yang kita renungkan hari ini adalah, yang pertama adalah kita harus menyadari dan menerima kenyataan ini bahwa tubuh kita penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Jadi harus sadar. Mungkin hari ini saudara merasa gagah, tapi ketika saudara gagah, di situ saudara harus sadar ada waktunya saudara tidak gagah. Hari ini saudara kuat, tapi hari ini saudara harus sadar bahwa saudara ada waktunya tidak kuat. Sebab begini, ketika saudara tidak menyadari bahwa saudara tidak akan gagah lagi, nah pada saat tiba waktunya kita tidak gagah, ada masalah, kita mulai stres. Oh, kenapa saya harus menderita? Kenapa kehidupan saya seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Dan kemudian menyalahkan Tuhan. Orang yang merasa dirinya punya segala sesuatu, dia tidak menyadari bahwa itu semua akan habis. Lihat, ketika ada musibah melanda hidupnya, katakanlah apa yang dia miliki habis, dia bisa stres. Ya. Ketika ada seseorang di mana ada orang yang dikasihinya, dipanggil Tuhan, dan dia tidak siap hal itu, dia stres, dia kecewa, dia sakit hati. Ketika sesuatu yang membuat kita menderita dan kita tidak menyadari sebelumnya hal itu,
pada saat tiba penderitaan itu, kita akan mengalami goncangan yang dahsyat, luar biasa. Ya, ada orang yang tidak menerima kenyataan ketika ya situasi pahit terjadi dalam hidupnya. Dia nggak bisa terima kenyataan karena dia tidak mempersiapkan diri. Untuk itu kita harus sadar. Jadi kalau saudara tiba-tiba disakiti hati saudara oleh orang lain dan saudara masih sakit hati, itu fakta. Itu masih terjadi. Jadi jangan langsung merasa, wah, hidup ini sudah tidak ada artinya. Jangan. Jangan langsung meresponi dengan cara yang marah berlebihan. Jangan. Ya. Nah, untuk itu menarik, Rasul Paulus katakan begini, bahwa yang lahiriah ini semakin merosot, tetapi yang batinia dibaharui. Nah, inilah yang mengimbangi nanti bagaimana kelemahan kedagingan kita. Kira-kira begini, saya punya sesuatu yang sangat berharga. Misalnya ada benda-benda tertentu yang saya miliki, tiba-tiba hilang, diambil orang. Nah, karena manusia batinia saya dibaharui dari hari ke hari, saya tidak terlalu stres gara-gara itu. Ya, paling saya bilang, ya baru kalau cuma begitu mah Tuhan bisa ganti. Ya. Ada amin kalau saudara mengalami begitu, bisa, nanti Tuhan ganti. Ada amin? Ada amin? Ada loh, gara-gara sepatunya saja, sebelah digigit anjing, dia sudah marah-marah 1 minggu gak bisa makan. Sepatu kesayangan ditarik anjing, dibawa kemana-mana dan rusak. Mulai marah luar biasa. Kan gampang, ya udahlah, kalau sudah digigit yang satu, udah buang aja satu lagi. Nanti Tuhan akan kasih uang, kita bisa beli yang baru. Ada amin? Nah, itu yang sudah mempersiapkan diri. Yang tidak mempersiapkan diri, semua dimarahin. Seisi rumah dimarahin. Oh, dia bisa, bahkan kadang-kadang gara-gara apa ya, kalau di rumah itu mungkin ada yang dalam rumah tangga yang tahu, hanya gara-gara 1 sendok saja, 1 sendok ya, yang gak kelihatan hari itu bisa semua dimarahin. Ya, padahal kalau 1 sendok kan kita bisa beli lebih dari 1. Tetapi kita bisa terpancing ya emosi kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, fisik kita merosot, perasaan kita ini, kedagingan kita yang semakin merosot, maka untuk mengimbangi itu adalah ya manusia batinia kita, rohani kita, manusia rohani kita, iman kita, supaya akhirnya kita bisa menerima segala sesuatunya. Ya, tidak mudah loh ya, orang merasa kehilangan kemudian kita berkata, udah lepaskan aja nggak apa-apa, ya Tuhan akan bisa ganti kok. Tidak mudah orang menerima itu. Tetapi kalau rohaninya dibaharui dari hari ke hari, ya manusia batiniahnya dibaharui, dia bisa menerima kenyataan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita menerima kenyataan bahwa manusia lahiriah kita lemah, maka ketika penderitaan itu menerpa hidup kita, maka kita tidak akan kecewa dan tawar hati. Ya, memang saya lemah. Ya, tiba-tiba kok sakit. Ya, memang tubuh saya lemah. Ya, masih bisa sakit. Ya, tidak langsung merasa hidup ini tidak ada gunanya, enggak. Ya. Jadi sesuatu ya yang membuat kita tak berdaya. Ya, berbagai persoalan yang menerpa hidup kita ketika itu datang karena kita tahu fisik ini lemah, kedagingan kita lemah, akhirnya kita tidak tawar hati. Nah, kesadaran kita akan kelemahan manusia lahiriah kita akan mendorong kita untuk memberi diri supaya manusia batinia kita dibaharui dari hari ke hari. Ini yang perjuangan kita. Kalau fisik ini nggak bisa kita ubah-ubah. Terimalah, itu pemberian Allah juga. Ya, tadi pagi Bapak Pendeta Nathan khotbah di sini dan katakan ya itu anugerah Tuhan, istimewa dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, dikatakan kalau rambut kita keriting, ya bersyukur, itu bagus itu. Kalau rambut kita lurus, kita terima kenyataan itu bagus, itu karya Allah. Kalau hidung kita mancung ke dalam, juga itu bagus, itu karya Allah. Ada amin? Kalau mancung keluar, ya itu bagus. Kalau tingginya 1 meter kurang juga itu bagus gitu dari Tuhan. Kalau tingginya
Ya lebih tinggi, ya seperti Pak Antoni tinggi ya. Kalau saya berdiri dengan Pak Antoni, saya nggak ada apa-apanya. Tapi itu bagus, itu karya Allah. Tapi yang fisik ini, daging ini lemah. Bukan berarti tidak perlu kita perhatikan, tidak. Perlu, tetapi untuk mengimbanginya maka manusia batinia kita harus dibaharui dari hari ke hari. Sehingga kita akan bisa menerima kenyataan manakala sesuatu yang sulit terjadi dalam tubuh kita. Ya, dalam kedagingan kita. Ya, ketika itu melanda hidup kita, kita bisa terima kenyataan. Kira-kira begini, saudara masih bisa mengalami pergumulan yang besar, yang luar biasa, bertubi-tubi. Ya, saya mau bertanya, ya, apakah Bapak Ibu Saudara sekarang punya pergumulan yang berat, biasa, luar biasa, sangat berat? Kira-kira yang mana pergumulan saudara? Ini daging. Aduh, ada orang berkata bebanku luar biasa, enggak mampu lagi aku. Tuhan, enggak sanggup lagi, ini terlalu. Berita ini datang, ini lagi stres. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Ya, jadi beban pergumulan Bapak Ibu ringan atau biasa, luar biasa, atau sangat berat. Ya, siapa di sini yang merasa bebannya begitu berat ya? Tidak ada ya. Semua beban kita, pergumulan kita biasa saja, amin. Amin. Orang yang hidup rohaninya dibaharui, dia bisa berkata seperti itu. Tapi yang dia tidak mengalami pembaharuan dalam hidup rohani, dia tidak bisa berkata begitu. Apa? Ya, berat ini, susah ini. Pulang nanti dari gereja, ya belum tentu bisa masak karena beras sudah tidak ada. Ya, gas juga kosong. Uang tidak ada. Ya. Kemudian anak-anak juga minta mau makan. Kira-kira yang sudah berumah tangga ini berat apa tidak berat? Kalau udah situasi begitu. Berat. Sangat berat. Betul? Tetapi firman Tuhan katakan apa? Karena manusia batinia kita dibaharui dari hari ke hari. Nah, cara manusia batinia kita dibaharui, di mana kita terus datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, merenungkan firman Allah. Jadi di masa sulit kita dikuatkan oleh firman Allah. Firman Tuhan berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Ya, kira-kira Bapak Antoni, saya tahu ya, misalnya dia bisa angkat beban 80 kilo. Tidak mungkin saya kasih 100 kilo, Bapak harus angkat 100 kilo. Kemampuannya cuma 80. Jadi enggak saya kasih. Ya, kalau saya kasih berarti saya akan membunuh Pak Antoni, di mana dia harus bawa beban 100 kilo padahal cuma 80 kemampuannya. Itu gambarannya. Itu maksudnya. Jadi tidak melampaui kekuatanmu. Jadi Tuhan izinkan persoalan, Tuhan izinkan penderitaan, Tuhan izinkan pergumulan yang kita alami karena Tuhan tahu kita masih punya kekuatan untuk menghadapinya. Jadi pencobaan itu, masalah itu, pergumulan itu biasa. Nah, ini bisa kita terima karena manusia batinnya kita dibaharui. Karena kita bersandar kepada Tuhan. Ada banyak orang ketika punya masalah yang berat seperti itu, dia tidak datang kepada Tuhan. Ya, dia lari dari kenyataan. Ya, dia pergi ke tempat yang lain. Bahkan ironisnya, dia bunuh diri. Karena apa? Manusia batiniahnya tidak dibaharui. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat penting ya dalam perjalanan hidup ini manusia batiniah kita. Manusia lahiriah semakin merosot. Ya, tetapi karena manusia batiniah kita, rohani kita dikuatkan, iman kita dikuatkan.
Kita bisa menerima kenyataan sekalipun penderitaan yang kita alami. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia sudah alami. Ya, tubuh ini akan lemah, tetapi manusia batinia dibaharui dari hari ke hari. Inilah yang membuat dia kuat menjalani hidup. Inilah yang membuat dia kuat terus melayani. Dan itu yang harus ada pada kita. Ketika manusia batinia kita dibaharui hari lepas hari, maka kita tidak tawar hati dalam hidup ini. Kita tidak akan kecewa, kita tidak akan mundur dari kenyataan hidup. Ya, suka duka silih berganti, itu kehidupan. Jadi pada saat kita mengalami masa sulit pun, kita tetap dapat berkata, puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Amin. Amin. Tapi tidak semua orang bisa berkata seperti itu. Coba nanti cari orang yang lagi punya masalah berat dan katakan, masalahmu yang berat ini kamu harus berkata, puji Tuhan, haleluya. Ada kemungkinan saudara akan dimarahin habis-habisan kalau imannya rapuh, kalau dia tidak dibaharui manusia batinnya dia. Dia akan berkata, apa? Karena kamu yang tidak mengalaminya, enak saja kamu bicara seperti itu. Dia bisa marah. Tapi orang-orang yang manusia batiniahnya dibaharui lepas hari, dia bisa menerima kenyataan itu. Rasul Paulus tidak mundur, ya, dia tidak melarikan diri dari kenyataan. Dia tetap melayani dan berkata, memang manusia lahiriah ini merosot, lemah. Memang itu kenyataan. Tetapi manusia batinia dibaharui. Jadi betapa pentingnya rohani kita, Bapak Ibu. Betapa pentingnya. Ini sangat penting sekali. Ya, sebenarnya ketika berbagai tantangan pergumulan yang kita hadapi itu ada salah satu ujian iman, apakah kita tetap bertahan atau tidak. Nah, untuk itu manusia batinia kita bagaimana caranya supaya dibaharui terus-menerus? Ya, kehidupan rohani kita. Mulai membaca firman Allah rutin, setia. Ya, mulai kita menyembah Tuhan. Ya, pernah saya katakan ketika seseorang mengalami pergumulan yang berat, coba kamu nyanyi, coba kamu puji Tuhan, coba kamu memuliakan Tuhan, coba kamu menyembah. Ternyata terjadi sesuatu. Benar, itu sudah kita alami. Rasanya sesak sekali rasanya ya, karena beban itu. Tapi kemudian kita masuk dalam hadirat Tuhan, kemudian menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Oh, mungkin karena kita melampiaskan segala persoalan pergumulan kita di hadapan Tuhan, kita menangis, tidak apa-apa, menangis, curhat di hadapan Tuhan. Kemudian akhirnya saudara akan mengalami kelegaan. Ada amin? Jadi manusia batinia kita dibaharui dari hari ke hari. Terima kenyataan, kalau kita pada akhirnya sewaktu-waktu mengalami masa sulit, ya, ini sangat penting. Karena ada orang, ya seringkali digambarkan begini, kalau saya lihat orang yang naik kapal, ya, kira-kira kita dari sini mau ke Sumba naik kapal AU, ya. Kalau dari awal ya ombaknya gede, kita biasa berjaga-jaga. Jadi kakinya begini, jarang orang jatuh. Ketika mulai dari berangkat sudah goyang-goyang, jarang orang jatuh karena dari awal berjaga-jaga. Tapi kalau dari awal santai, ya jalan kita pun santai di atas kapal, jalan-jalan, tapi tiba-tiba ombak datang, di situ banyak orang jatuh. Karena dia tidak berjaga-jaga. Dia santai-santai, tiba-tiba ombak langsung banyak yang jatuh. Ya, karena dia pikir tenang, dia tidak berjaga-jaga. Saudara, kita harus berjaga-jaga. Tidak selalu tenang suasananya. Amin. Ini fisik kita ini lemah, daging kita ini lemah, tubuh kita ini lemah. Sadar akan hal itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memandang ringan penderitaan saat ini. Ya, Rasul Paulus berkata bahwa kita harus memandang ringan pergumulan ini. Ya, artinya gini, kita dalam perjalanan ini menuju satu tempat yang indah, ya, kenikmatan, tetapi di tengah perjalanan ada masalah yang berat, ya, secara penderitaan yang harus kita hadapi. Jadi jangan lihat ini terlalu berat penderitaan ini, saya tidak sanggup, lebih baik putar haluan saja. Tidak,
Tapi lihat ini ringan karena dibandingkan nanti setelah kita melewati penderitaan masa sulit ini, kita tetap mempertahankan iman kita, maka hasilnya di depan itu dahsyat, luar biasa. Ini perlu kita tanamkan. Seringkali kita nggak berani melangkah, ya langsung ya kehilangan semangat, ya tawar hati ketika berbagai persoalan datang. Ya. Tetapi lihat, ini persoalan ringan ini. Ayat 17, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Gambarannya seperti petani. Saya lihat Pak Antoni waktu di Sumba menggarap sawah luas sekali ya. Capek Pak ya. Pakai alat, tapi setelah panen bagaimana? Luar biasa kan? Bisa nggak Bapak panen kalau nggak menggarapnya? Nggak bisa. Tapi waktu menggarap, capek, lelah. Coba kalau nggak mau menggarap, nggak mau keluarkan tenaga, apa bisa menikmati panen yang memuaskan itu? Nggak bisa. Ya, jadi penderitaan di awal menggarap ini mengerjakan hasil yang bagus nanti. Kira-kira begitu. Jadi Rasul Paulus katakan dia melihat penderitaan yang dialami ringan. Siapa sebenarnya yang berkata bahwa penderitaannya ringan? Kalau kita lihat loh, dia dilempar dengan batu, dia dipenjara, ringan bagaimana itu? Berat, dia akui itu, tapi dia melihat itu sesuatu yang ringan. Kenapa dia bisa lihat itu ringan? Supaya dia bisa hadapi dan dia tahu hasil akhir nanti. Ya, perhatikan. Memandang ringan, kalau saat ini kita menderita oleh karena nama Tuhan, maka penderitaan itu sedang mengerjakan kemuliaan kekal bagi kita. Ya. Lihat, wah ini kita ada penderitaan. Berat, susah. Konteksnya Rasul Paulus sebagai pemberita Injil, dia dianiaya, dia dibenci, ya, dikucilkan, dilempar. Tapi dia bilang ini ringan. Kenapa? Karena dia jauh melihat kemuliaan yang jauh lebih besar. Wow, dahsyat. Kira-kira gambarannya begini, saat ini kita menderita, tapi penderitaan yang kita alami, lihatlah dari hasil penderitaan ini, hasil pergumulan ini, ada sesuatu yang akan memuaskan kita. Bahkan di sini katakan apa? Kemuliaan yang kekal. Jadi jangan sampai ketika masa sulit, ketika pergumulan, penderitaan itu ada, kita menyangkal iman kita, menyangkal Tuhan. Nah, maka kita kehilangan, ya, kehilangan yang bernilai abadi tadi. Tapi kalau kita pertahankan, ya saya harus mengalami penderitaan, gak apa-apa. Karena penderitaan ini mengerjakan kemuliaan yang akan datang. Gambaran sederhana tadi seperti yang saya katakan. Oh, saya harus bekerja keras hari ini, susah, sulit hidup ini. Tetapi setelah masa sulit ini ku alami, ku jalani, maka masa kebahagiaan akan saya nikmati. Amin. Tanamkan sehingga kita tetap bertahan, tidak tawar hati. Tapi kalau kita nggak melihat itu, kok hidup begini ya, jauh-jauh merantau ke Bali kok kayak gini ya, aduh susah. Datang teman lagi berkata, iya memang susah. Datang teman lagi yang rohaninya tidak bertumbuh, ya memang susah. Ya terus gimana dong? Udah mati saja. Udah nggak usah datang sama Tuhan. Udah kita ambil jalan pintas saja. Ya ada orang-orang yang mencari jalan pintas karena tidak mau lagi mengalami kemiskinan. Dia jalan pintas pergi ke tempat tertentu untuk mencari kekayaan secara kuasa gelap. Wah itu sangat menyedihkan. Anak-anak Tuhan tidak boleh. Kita harus tetap mempertahankan iman kita. Yang ketiga, memperhatikan yang tak kelihatan. Ya ini caranya. Ya artinya begini, kalau kita hanya melihat yang kelihatan itu apa? Fisik kita tadi, kelemahan kita,
masalah kita. Kalau saudara terus hanya menghitung masalah saudara, memikirkan masalah saudara, fokus kepada masalah saudara, akhirnya fokus kepada Tuhan hilang. Mana Tuhan? Nah, saudara hanya memikirkan, aduh nanti masalah ini datang lagi, masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dengan anak-anak, ini keuangan, ini ada sakit datang lagi, ini masalah dari kampung datang berita, aduh masalah, kemudian kita hanya lihat masalah, dan akhirnya kita terpuruk. Jangan lihat yang kelihatan itu. Memang kita harus jujur berkata ada masalah itu. Tapi fokus kita tidak boleh kepada masalah itu. Di ayat 18, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, kita harus belajar untuk itu. Hal-hal yang rohani, yang bersifat nilai abadi, perhatikan. Ya, perhatikan, kita nggak lihat kuasa Tuhan, tapi percayalah kepada Tuhan. Ya, saudara belum mengalami kuasanya, tapi percayalah ada kuasanya. Ya, saudara melihat pergumulan saudara berat luar biasa, tapi jangan lihat itu, lihatlah Tuhan yang tak kelihatan itu, tapi saudara mampu melihat dengan mata iman bahwa Tuhan kita dahsyat, bahwa Tuhan kita hebat. Dia bisa lakukan segala sesuatu buat kita sesuai dengan kehendaknya. Amin. Jadi tidak lagi kita mengeluh, tidak lagi kecewa, dan tidak tawar hati. Ini yang Rasul Paulus katakan, kami tidak tawar hati. Masalah ini banyak. Ya, Paulus sendiri sudah berdoa kepada Tuhan. Dia punya masalah, ada penyakit. 3 kali dia berdoa kepada Tuhan supaya duri dalam daging itu Tuhan ambil. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya permohonannya ya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tetap ada masalah itu di dalam dirinya. Dan kemudian dia, karena manusia batinnya dibaharui dari hari ke hari, dia mengerti kenapa masalah itu ada di dalam dirinya. Ya, penafsir berkata itu penyakit. Kenapa penyakit itu tidak disembuhkan Tuhan? Dan dia akhirnya berkata begini, supaya aku tidak menyombongkan diri. Dia mengalami pengalaman-pengalaman luar biasa. Ya, dia melihat mujizat Allah, dia juga mendoakan orang terjadi mujizat. Tapi dirinya sendiri, ada penyakit di dalam dirinya, tidak terselesaikan. Dia sudah berdoa. Dia akhirnya mengerti, supaya dengan demikian, dia tidak menyombongkan diri. Nah, ini hanya bisa dimengerti orang-orang yang manusia batiniannya dibaharui dari hari ke hari. Jadi saudara begini, ada masa sulit barangkali yang sedang saudara alami. Kenapa Tuhan begini? Karena manusia batinnya kita dibaharui, kemudian kita mengerti, ternyata maksud Tuhan seperti ini. Waktu kami melayani di Tabanan, ada masa sulit yang kami alami, luar biasa. Rasanya tertekan, ya baik secara ya spiritual maupun secara material juga. Aduh, susah bagaimana. Tetapi rupanya masalah itu ya Tuhan izinkan kami alami sehingga kami berdoa minta tuntunan Tuhan, dan kemudian Tuhan bawa kami ke Nusa Dua. Saya pikir kalau nikmat-nikmat saja di Tabanan, kami tidak akan ke Nusa Dua. Kami tidak akan ada di sini. Tapi kemudian kami baru mengerti, oh rupanya Tuhan izinkan waktu itu masa sulit banget bagi kami. Oh, mau membentuk kita, mau membawa kita, ya kemana Tuhan mau pimpin kita. Wah, haleluya. Ternyata masa sulit ini ada maksud Tuhan. Yusuf dibenci saudara-saudaranya, ya dibuang, dijual, ya masuk ke Mesir, difitnah oleh tante Potifar, masuk penjara. Wah, itu bukan hal yang gampang. Seorang muda dijauhkan dari papanya yang sangat menyayangi dia. Saudara-saudaranya sendiri membenci dia. Wow, dahsyat. Di penjara. Tapi kemudian melewati masa-masa yang sulit itu, baik secara perasaan, emosi, materialnya semua juga hancur sebenarnya. Tapi dia melihat, ini cara Tuhan untuk membawa dia menjadi seorang yang
ya orang penting di negeri itu. Bahkan dikatakan, untuk memelihara satu bangsa, Tuhan mengutus aku. No? Ini yang rohaninya tinggi, atau manusia batinnya dibaharui. Jadi dia tidak melihat, oh kenapa kamu lakukan begini buat saya, kenapa sekarang saya harus balas dendam. Tidak. Kalian mereka-reka yang jahat buat aku, tapi Tuhan mereka-rekakan itu untuk kebaikan. Saudara pernah disakiti oleh orang lain? Lihat, itu semua ketika terjadi, saya tahu ini menguji iman saya supaya saya semakin mantap. Amin. Tapi kalau manusia batinnya kita nggak dibaharui, kita balas, kita sikat habis dia. Ya, jadi status kita di Facebook, ya harus diubah itu. Kalau dulu, apa kamu mau ngapain? Jangan hanya di dunia maya, di mana kita ketemu? Bla 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 bla. Oh enggak lagi, kita sudah dibaharui. Nah kita ketika ada orang cari gara-gara sama kita bilang, wah saudara, saya mengasihi saudara. Ya, saya berdoa buat saudara. Ada amin. Jadi manusia rohani kita atau batinnya kita dibaharui. Jadi fokus kita tidak kepada masalah itu. Fokus kita, perhatian kita jangan kepada hal-hal lahiriah, jangan kepada persoalan, penderitaan, pergumulan, ingin jadi lebih kaya, lebih hebat dan lain sebagainya secara dunia. Nah, jangan ke situ fokus kita, tetapi fokus kita kepada sesuatu yang tak kelihatan, yang abadi, yang bersifat kekal. Ya. Nah, ketika kita berfokus kepada masalah kita, kepada pergumulan kita, maka kita tidak mampu melihat yang tak kelihatan tadi, yaitu Allah dengan kuasanya yang dahsyat. Jadi waktu kita sadar ada masalah, ada kelemahan kita, jangan kita dikuasai oleh hal itu, tapi kita memandang kepada Allah dan kita mau berkata, masalahku memang besar, tapi Allahku jauh lebih besar dari masalahku. Amin. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan, Allahmu jauh lebih besar dari masalahmu. Haleluya. Haleluya. Terus, ya Pak Pendeta, memang saya punya masalah. Apakah kira-kira nanti keluar dari gereja ini saya sudah tenang, masalahnya sudah nggak ada? Masih ada, tapi cara saudara menghadapi yang berbeda. Tapi kalau tetap sama saja, bagaimana? Berarti firmannya nggak masuk. Oh, tadi saya datang punya masalah. Nah, nanti saya pulang juga belum selesai masalah, tapi saya punya cara menghadapinya. Bagaimana? Oh, kita berkata terima kasih Tuhan dengan masalah ini. Memang tubuh ini lemah, aku sadar. Aku tak berdaya, aku sadar. Oh Tuhan, masalah ini ringan. Karena setelah lewat masalah ini, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi saya. Sebab firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Nah, ini masalah yang sulit bagi saya, tapi kalau Tuhan izinkan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi saya. Dan kemudian kita berkata, saya nggak mau lihat masalah fokus itu, memang ada masalah, tapi saya mau fokus kepada Tuhan. Bawa bebanmu kepada Tuhan. Tuhan berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia lahiriah dan manusia batinia itu ada di dalam diri kita, nyatu. Ya, manusia lahiriah kita lemah semakin merosot. Tetapi mari kita beri diri kita dibaharui, manusia batinia kita dibaharui dari hari ke hari. Ini akan bisa membuat kita kuat menjalani hidup ini. Kita akan bisa melihat ya perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, dan kita mau terus diubahkan oleh Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Ya, mari kita andalkan kuasa Tuhan. Ya, tidak terlambat kita terus minta Tuhan yang terus mengubahkan kita. Percayalah, ya Roh Kudus akan menolong kita. Kita akan mampu menghadapi ya segala tantangan pergumulan hidup ini seperti Rasul Paulus. Walaupun begitu berat yang dihadapi, tapi dia berkata, penderitaan ini ringan karena ada kemuliaan yang akan didapatkan yang lebih besar.